Halaman kedua itu tetap minta tolong ke Allah untuk berani. Nah, rendahan gak ada. Jadi semua profesi itu sama sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rizky Amalia. Sebelumnya kenalin, saya Amel. Di channel ini biasanya saya review buku anak dan dewasa seputar parenting dan pendidikan. Nah, lama banget ya saya nggak upload video karena kesibukan satu dan yang lainnya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan membayar hutang konten yang saya bilang mau review lengkap seri bukunya Sakinah yang seri Qaubun Salim. Oke, nah saya sebelumnya udah review 4 buku lainnya. Nanti videonya linknya saya taruh di description box ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan buku paket yang ketiga, duo yang ketiga, yaitu buku Tolong dan Terima. Nah, itu kalau untuk yang pertama dari fisiknya dulu ya. Dari fisiknya ini buku Tolong dan Terima ini sama aja kayak duo duo Qaubun Salim yang sebelumnya. Dia board book, terus ini tepinya ini rounded ya, board book yang kayak gini. Ilustrasinya masih sama kayak yang sebelumnya. Nah, ini terbitan tahun 2021 ya, Tolong Terima ini. Nah, langsung aja kita lihat isinya ya. Nah, basicnya masih sama kayak gini. Di judulnya itu Tolong Aku Ya Allah gitu, tolong aku ya Allah gitu. Jadi tetap pakai anak sebagai subjek utama gitu, sebagai pemeran utama di buku ini. Jadi pakai kata ganti aku, bukan anak yang lain gitu. Nah, di sini sama dengan buku-buku duo sebelumnya kayak gini. Tolong aku ya Allah, aku sedang ketakutan karena listrik mati sejak tadi. Beri aku keberanian untuk menunggu dengan ketenangan hati gitu. Nah, di sini ilustrasinya tuh kayak gelap gini, gelap. Oke, di sini ada seorang anak cewek. Meskipun ilustrasinya itu anak cewek di sini, tapi tetap relate kalau anak kita Jawa, karena saya juga Jawa. Nah, gelap kan, jadi kayak kejadian sehari-hari ya. Mati listrik itu kan udah kayak biasa ya, udah nggak sering juga, tapi itu hal yang biasa. Dan biasanya anak-anak itu takut gelap gitu kan, bukan karena takut apa-apa, meskipun nggak ditakut-takutin, basicnya itu takut gelap gitu. Nah, karena itu kalau sedang takut itu tetap minta tolongnya ke siapa? Ke Allah. Jadi diajari kayak gitu, tolong aku ya Allah. Jadi tetap tauhid ya, jadi tauhid, ngenalin tauhid tipis-tipis gitu. Jadi dengan masuknya itu dengan lembut gitu loh, bukan kita nyuruh ayo beriman kepada Allah gitu, percaya sama Allah gitu, enggak. Jadi dari kejadian sehari-hari kayak gini. Terus yang kedua, di halaman selanjutnya itu ada kayak gini. Tolong aku ya Allah, aku bersalah karena tak sengaja memecahkan gelas dan piring kaca. Beri aku kekuatan untuk berkata jujur mengakuinya. Nah, kalau yang pertama tadi kan minta beri aku keberanian gitu kan, untuk menunggu dengan ketenangan hati gitu, nggak was-was, nggak takut gitu kan. Nah, itu takut dalam konteks yang kayak nyata, takut gelap, takut sendirian gitu. Nah, halaman kedua itu tetap minta tolong ke Allah untuk berani. Nah, berani berkata jujur, karena kan itu tuh melatih anak gitu loh, untuk mengatakan apa
apa adanya gitu. Dia kan kalau takut dia kan merasa bersalah nih, udah pecah, merasa bersalah. Terus nanti dimarahin gak ya sama ayah ibu, aduh gimana gitu. Nah dia minta ke Allah diberi keberanian untuk ngomong jujur gitu apapun yang terjadi. Nah itu bagus ya, ini dari sisi anak. Nah itu sebenarnya gini ya, kayak juga ngajarin ke orang tuanya juga ya nggak sih, kita tuh harus berani jujur gitu apapun resikonya, karena jujur itu yang paling penting. Nah kalau ini juga ini pengingat untuk orang tua, kalau anak udah jujur ngomong apa adanya ya jangan langsung malah dimarahin, nanti malah anak jadi kapok, jadi jerak untuk jujur, jadi nggak mau jujur lagi demi selamat. Kita udah kebiasaan kayak gitu ya nggak sih? Atau saya aja? Nah terus diulang kata-katanya, tolong aku ya Allah gitu dan lain sebagainya. Sama ya ilustrasinya kayak gini. Nih, tolong aku ya Allah, diulang. Nah dia itu nggak cuma minta di sini itu nggak cuma minta tolong untuk dirinya sendiri, bahkan di sini ada juga yang kayak gini, tolong ibuku ya Allah, sepertinya ibu sedang sedih hari ini. Belajar empati kan ya, secara nggak langsung ini tuh ngajarin anak, oh kayaknya ibu lagi sedih nih gitu, kelihatan wajahnya nggak happy kayak biasanya, oh lagi sedih ya, terus minta tolong ke Allah, karena yang punya hati ibunya juga Allah, yang bisa bikin bahagia atau sedih itu Allah, makanya dia juga minta tolongnya ke Allah, tolong ibuku ya Allah gitu. Terus di sini selain ibunya juga dia minta tolong buat ayahnya, tolong ayahku ya Allah gitu. Masya Allah ya, kalau anak-anak sudah terbiasa minta apa-apa, minta tolongnya ke Allah, itu bagus banget gitu. Nah di sini juga ada tolong adikku ya Allah gitu. Nah ini kan menumbuhkan kasih sayang dengan adiknya gitu. Dia berempati dengan adiknya, wah adikku kenapa ya gitu. Nah terus selain itu dia juga minta tolong buat sahabatnya, tolong sahabatku ya Allah, dia sedang sedih karena orang tuanya meninggal berpulang padamu, lindungi ia untuk menerima takdir dan tetap taat padamu gitu. Nah jadi apa ya, dia tahu temennya lagi sedih, semoga temennya itu ikhlas kuat menjalani takdir yang udah ditentukan. Nah di sini tuh kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Jadi bukan hanya membiasakan untuk minta apa-apa ke Allah, minta tolong selalu ke Allah, tapi juga di sini diajar untuk menerima takdir gitu kan, kalau emang ketetapannya Allah gitu, untuk tetap berlapang dada dan menerima dengan ikhlas gitu. Nah selain itu dia juga mendoakan saudara muslim, tolong saudara muslimku ya Allah, bla bla bla, dan banyak sekali di sini kata-katanya, tapi itu tetap relate. Nah akhirnya nih, tolong kami ya Allah nih, semoga engkau senantiasa bimbing kami untuk hidup penuh kemuliaan. Nah, oke, sampai di akhir itu nih, di akhir itu ada kayak gini, sahabatku, sudahkah meminta tolong langsung pada Allah hari ini? Gitu. Jadi langsung ditanya, udah minta tolong ke Allah belum? Gitu. Jadi intinya tuh balik lagi, apa-apa harus mengandalkan Allah, bukan orang lain, termasuk orang tua atau saudara atau teman gitu. Tetap semua harus baliknya ke Allah gitu. Terus di sini tuh ada ayat, satu ayat, nah tapi di di akhir sama kayak buku-buku sebelumnya itu, di akhir itu pasti ada
kayak satu ayat gitu yang mendukung, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, ini kan sebenarnya setiap hari minimal itu 17 kali kita baca kan ayat itu. Ayat apa? Iya, dari surat Al-Fatihah ya. Nah, itu yang untuk tolong. Nah, selain tolong aku ya Allah, itu pasangannya itu terima amalku ya Allah. Nah, kalau dari segi fisiknya itu sama plek ya, sama persis. Nada ilustrasinya juga sama karena ilustratornya sama. Nah, ini di sini itu diawali judulnya terima amalku ya Allah. Nah, di halaman pertama itu sholat gitu. Jadi tentang kegiatan sholat gitu. Terima amalku ya Allah, aku tunaikan peranku sebagai hambamu. Nah, sholat itu bukan Allah yang butuh gitu. Jadi di sini itu udah ngajarin anak, emang peranku itu hambanya Allah, jadi aku butuh sholat gitu, aku butuh bersyukur dengan sholat gitu. Nah, dengan rajin sholat waktu tepat waktu gitu. Nah, di sini ada gerakan sholat, jadi nggak semata-mata ngajarin gerakan sholat, tapi dibuat familiar. Oh, sholat dari takbiratul ihram sampai salam begitu. Sama habis sholat tentang terus Al-Quran ya, kitab Allah, terus peran sehari-hari sampai di akhir itu yang bikin buku ini waktu itu kayak apa ya, berkesan banget buat saya karena itu juga berkesan buat anak saya gitu loh. Dia suka banget ini, mungkin karena ada gambarnya ini ya, pemadam kebakaran sama apa ini namanya, petugas kebersihan. Nah, di sini tuh kayak gini, terima amal kami ya Allah, sejatinya peran kami adalah khalifah. Tuh. Arahkan kami memilih profesi yang tetap bisa mengamalkan segala pesan cintamu dalam Al-Quran. Nah, ini tuh dengan keberagaman profesi kayak gini, mulai ini dari kayak ustadz atau guru, nah ini dokter, ada petugas kebersihan, ada pemadam kebakaran, pilot, pengusaha. Nah, profesi itu beragam gitu. Nah, di belakangnya juga ada nih, misalnya kayak gini, nih ada ustazah, perawat, ibu jamu, ibu guru, terus apa namanya ini, koki, pengusaha wanita. Nah, dengan banyaknya jenis profesi itu membuat anak itu menghargai semua profesi gitu. Tidak ada profesi yang lebih baik, yang lebih mulia, atau profesi yang rendahan, nggak ada. Jadi semua profesi itu sama sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Nah, kenapa kita melakukan profesi itu? Nah, semoga profesi yang dipilih itu, yang dipilih atau yang menjadi apa, takdirnya ya udah ditakdirkan untuk menjadi seorang dokter dan untuk menjadi seorang pemadam kebakaran. Nah, semoga profesi apapun itu tetap bisa menjalankan perintah Allah, menyampaikan pesan cintanya gitu. Nah, di sini tuh diajarkan kayak gitu karena diingatkan lagi, sejatinya di bumi ini peran kita semua adalah sebagai khalifah Allah. Tuh, ini keren banget sih. Jadi profesinya itu nggak mainstream ya, jadi nggak hanya anak-anak diajari untuk yang semua jadi dokter, semua jadi polisi, enggak. Jadi semua profesi itu bagus, semua profesi itu mulia asal tetap menjalankan peran kita sebagai khalifah Allah, menyampaikan pesan cintanya gitu. Jadi anak-anak itu apa ya, pandang mindsetnya itu open minded gitu loh, nggak melihat wah kalau jadi tentara keren nih, waduh kalau nggak jadi tentara nggak keren, nggak kayak gitu. Jadi semua sama, tentara juga keren, pemadam kebakaran juga keren, petugas kebersihan juga keren gitu. Ini buku ini tuh bagus banget.
Nah, ini. Terus ini yang terakhir itu, terima amal kami ya Allah agar Engkau ridho dan memberikan berkah untuk kami menjalani peran sebenarnya sebagai khalifah. Jadi diulang lagi, yang penting itu ridhonya Allah dan berkahnya Allah. Nah, terus di akhir juga tetap sama kayak yang buku sebelumnya tadi, ditanyain, sahabatku, sudahkah meminta Allah menerima amalmu hari ini? Gitu. Di sini juga ada ayat Al-Qur'annya. Kalau di sini ada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi buku ini recommended untuk apa ya? Mengajarkan tauhid kepada anak. Kan kalau anak usia dini 0 sampai 7 itu nggak mungkin didikte harus gini, harus gitu kan. Apa ya, fitrah keimanannya lagi golden age-nya nih katanya. Kalau menurut fitrah based education kan fitrah keimanannya lagi masa emasnya nih 0 sampai 7 tahun gitu. Jadi kalau asupan buku-bukunya, asupan yang masuk itu termasuk buku-bukunya, kegiatan bermainnya itu dihubungkan dengan tauhid gitu. Oke? Mungkin itu. Kalau untuk harganya saya udah lupa kan udah lama. Dan sekarang kayaknya jualnya itu udah paket 10 buku Qalbun Salim gitu ya. Nanti mungkin bunda-bunda semuanya bisa cek di Instagram atau di marketplace juga, mungkin ada yang jual di marketplace, tapi biasanya kalau saya belinya di reseller resmi nah itu nanti bisa dicari di Instagram, banyak banget gitu. Oke? Mungkin cukup di sini reviewnya. Nanti saya akan bikin review untuk 2 paket selanjutnya ya. 2 paket selanjutnya itu 2 paket terakhir dari seri Qalbun Salim gitu. Oke, jangan lupa komen kalau misal ada ada yang di-sharingkan yang dapat manfaatnya dari buku ini, atau mau tanya-tanya seputar buku ini juga boleh di sini. Pengalaman saya dengan anak saya yang suka banget sama buku ini, terutama yang terima amalku. Oke, jangan lupa share video ini biar makin banyak yang mendapatkan informasi tentang buku anak yang recommended. Oke, maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.